Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan kembali membahas tentang pesawat sederhana. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tuas dan bidang miring. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yang terakhir, katrol dan roda berporos. Kita masuk ke katrol. Jadi katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan beralur. Ini maksudnya, bentuknya seperti roda atau piringan. Cara menggunakannya yaitu dengan cara diberi tali sepanjang roda atau piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan pesawat sederhana yang sama dengan pengungkit. Hal ini dikarenakan titik tumpu, titik kuasa, dan titik bebannya sama. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga bisa mempermudah pekerjaan. Katrol terbagi menjadi 3. Yang pertama ada katrol tetap. Jadi katrol tetap adalah katrol yang tidak mengalami perubahan posisi saat digunakan. Hal itu karena posisi katrol terikat pada tempat tertentu. Jadi katrol tetap memiliki titik tumpu di bagian porosnya. Jadi ini titik tumpunya, ini titik kuasanya, dan ini titik bebannya. Contohnya penggunaan katrol tetap seperti pada sumur. Nah, itu katrol tetap. Untuk mencari keuntungan mekaniknya bisa dengan membagi W dengan F. Nah, untuk katrol tetap besar F dan besar W, jadi FB ini sama dengan W, bebannya itu sama. Jadi misalnya bebannya 50 Newton, maka gayanya juga 50 Newton. Karena itulah keuntungan mekanis pada katrol tetap nilainya 1. Karena besarnya sama, 50 bagi 50, 1. Mau berapapun angkanya, jawabannya tetap 1. Jadi pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap biasanya bisa kita temukan pada sumur timba atau tiang bendera. Lanjut ke katrol yang kedua, namanya katrol bebas. Nah, katrol bebas atau katrol bergerak adalah katrol yang mengalami perubahan posisi saat digunakan. Si katrol bisa berubah-ubah. Hal itu dikarenakan dia ditempatkan pada suatu tali yang posisinya bisa berubah sesuai kehendak pengguna. Kalau kalian lihat gambar ini, katrolnya yang bulat bisa bergerak dari sini menuju ke penggunanya. Benda yang diangkatnya diletakkan di poros katrol sehingga beban totalnya adalah berat katrol ditambah dengan beban yang diangkatnya. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik bebannya bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bernilai 2. Untuk rumusnya, jadi W itu sama dengan 2F. Dan keuntungan mekaniknya tetap W dibagi F. Jadi misalnya bebannya 50 Newton. Gaya yang kalian keluarkan cukup setengahnya, 25 Newton. Itu kalau yang diketahui bebannya. Kalau yang diketahui gayanya, kalian menarik beban dengan gaya 50 Newton. Berapa bebannya? Tinggal dikali 2. Berarti 100 Newton. Jadi kebalikan saja. Kalau untuk cari W itu 2F, untuk cari F sama dengan setengah W. Itu ya. Jadi gini dia. Kalau mau cari F itu sama dengan W dibagi 2. Itu ya. Keuntungan mekanisnya 2. Lanjut, katrol yang ketiga namanya katrol majemuk. Jadi kalau katrol yang satu ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Model katrolnya ada 2. Katrol yang paling atas yang ini adalah katrol tetap. Ini kan nampak nih, dia dipaku di situ. Sedangkan yang bawahnya merupakan katrol
bebas. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan. Jadi kalau katrol majemuk ini sering digunakan pada alat-alat besar untuk pembangunan di bidang industri untuk angkat alat-alat berat. Jadi misal nih di gambar ini ada berapa katrolnya? 1, 2, 3, 4. Maka keuntungan mekanisnya 4. Misalnya katrolnya ada 5, keuntungan mekanisnya ada 5 juga. Kita lanjut ke roda berporos yang terakhir. Roda berporos ini sering juga disebut sebagai roda bergandar. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Jadi ini contohnya di sepeda, ini disebut rodanya, sedangkan yang kecil disebut porosnya. Nah, dikasih rantai sehingga terhubung, barulah si sepeda bisa bergerak. Jadi kegunaan roda berporos yaitu untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan gerinda. Untuk mencari keuntungan mekanis pada roda berporos yaitu dengan cara membagi jari-jari roda yang besar ini, jari-jari setengahnya artinya ya, kalau keseluruhan kan diameter, kalau setengahnya namanya jari-jari, dibagi dengan jari-jari porosnya. Oke, itu penjelasan tentang roda berporos. Sekian penjelasan dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.